Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wujud dan corak peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Ambarwati, NIM 2152111042. Nama saya Salma Aidit, NIM 2152111043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama, NIM 2152111052. Perkenalkan, nama saya Ani Muslimah, NIM 21521156. Perkenalkan, nama saya Husna Rizky Alfianti, NIM 2152111059. Yang pertama, riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Khalifah Umar bin Khattab dinobatkan sebagai khalifah yang memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin, yang artinya panglima orang-orang beriman. Politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hal yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Wafatnya Umar bin Khattab. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lulu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syubah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan Majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Diangkatnya menjadi khalifah hasil dari musyawarah Abu Bakar dan sahabatnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yaitu diangkatnya Umar sebagai khalifah, akan tetapi Talha menentang keputusan dari musyawarah tersebut. Isi wasiat Abu Bakar kepada Umar agar Umar melanjutkan perang Irak dan Syam dan jangan lemah lembut serta berpegang teguh pada kebenaran. Menurut Al-Baihani, Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Umar pada saat itu adalah wakil dari Khalifah Abu Bakar. Yang kedua, Umar adalah orang yang selalu patuh akan perintah Abu Bakar. Yang ketiga, Umar adalah orang yang paling dipercaya Abu Bakar daripada sahabatnya yang lain. Yang ketiga, ada peradaban Islam. Kebijakan-kebijakan politik yang pertama, pembagian kekuasaan. Pemerintah Islam memiliki wilayah kekuasaan meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Umar mengadakan pembaharuan bidang administrasi negara dengan tetap menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Umar juga memisahkan antara kekuasaan legislatif, Majelis Syuro, yudikatif Qoda, dan eksekutif Khalifah. Kekuasaan Khalifah atau Majelis Syuro, majelis permusyawaratan guna untuk mencari keputusan suatu permasalahan di masyarakat, atau lebih dikenal dengan tempat konsultasi suatu permasalahan di masyarakat. Yang B, yudikatif atau kodok, tugasnya adalah menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa harta dan perdata. Yang C, eksekutif atau khalifah, tugas utamanya yaitu menjalankan roda pemerintahan agar terciptanya kesejahteraan rakyat, keadilan,
dan melindungi hak-hak rakyatnya. Yang kedua, sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah lebih dahulu mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif yang Umar bin Khattab pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim, dan kekuasaan legislatif ada pada majelis pemusyawaratan. Yang ketiga, penataan birokrasi pemerintahan. Sistem birokrasi pemerintahan yang dihasilkan oleh pemikiran keras Umar bin Khattab diperoleh setelah berhasil memadukan sistem yang ada di daerah perluasan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah mulai berkembang pada saat itu. Jadi, kebijakan Umar bin Khattab dalam penataan birokrasi pemerintahan yaitu membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna, serta membentuk organisasi negara Islam untuk memperlancar mekanisme pemerintahan. Dan yang keempat adalah struktur pemerintahan Umar bin Khattab. Dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif Majelis Syuro, yudikatif Qadha, dan eksekutif Khalifah. B. Kebijakan-kebijakan sosial. 1. Pemberlakuan ijtihad. 2. Penetapan kalender Islam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan menuju ke ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.